Hewan terdiri dari harimau, orangutan, badak, dan cendrawasih. Untuk tumbuhan terdiri dari bunga bangkai, bunga rafflesia, pohon cendana, anggrek hitam. Di sini kita juga akan mempelajari tentang bagaimana upaya pelestariannya. Ini adalah gambar harimau. Harimau adalah salah satu hewan pemakan daging atau sering kita sebut dengan karnivora dan termasuk hewan buas. Sekarang ini populasi harimau di Indonesia berkurang. Salah satu habitat mereka adalah di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, sering disebut dengan harimau Sumatera. Ciri khusus yang membedakan dengan harimau di tempat lain yaitu kulit loreng dan tubuh yang sedikit lebih kecil. Ini adalah gambar orangutan. Orangutan saat ini merupakan binatang langka karena manusia terus-menerus merusak habitat mereka dan seringkali pula menjual bayi-bayi mereka secara ilegal untuk dijadikan hewan peliharaan. Diperkirakan populasi orangutan di seluruh dunia baru-baru ini hanya berjumlah 100.000 ekor. Saat ini telah dikembangkan suaka-baka satwa untuk melestarikan populasi mereka di Indonesia dan Malaysia. Wah, besar sekali ya badannya. Ini adalah gambar badak. Badak merupakan hewan paling langka dan paling terancam punah. Badak termasuk hewan mamalia yang mengalami perkembangbiakan yang lama. Dalam 1 tahun, hanya dapat melahirkan anak 1-2 individu. Populasi badak kian hari semakin menurun karena banyaknya perburuan liar untuk mengambil culanya. Indah sekali ya bulunya. Ini adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih terkenal karena keindahan bulunya yang berwarna-warni. Dengan maraknya penangkapan, penebangan hutan, perkebunan sawit, dan pencarian kayu gaharu hutan di pegunungan dan pendalaman Papua menyebabkan perubahan lingkungan tempat hidup cendrawasih, sehingga jumlahnya kian menurun dari tahun ke tahun. Yuk kita lihat tumbuhan lain yang hampir punah. Ini adalah bunga bangkai. Bunga bangkai raksasa sangat langka. Kita harus bangga karena jenis tumbuhan ini hanya ada di Indonesia, tepatnya di hutan-hutan Sumatera. Bau bangkai tercium saat bunga tersebut mekar. Ukuran bunganya sangat besar dibanding dengan bunga pada umumnya. Ini adalah bunga rafflesia. Bunga ini pertama kali ditemukan oleh seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Umumnya berwarna merah dan terdapat bintik-bintik putih. Bunga ini sangat langka karena saat ini hanya berada di Pulau Sumatera dan sebagian Kalimantan. Yuk tekan selanjutnya untuk melihat tumbuhan lain yang hampir punah. Ini adalah pohon cendana. Pohon cendana termasuk tumbuhan berkayu yang dapat menghasilkan bau harum pada batang dan akarnya. Karena keharumannya, pohon ini menjadi sangat berharga. Kayu cendana dipakai sebagai bahan dasar parfum dan sabun. Sifat kayunya yang halus digunakan untuk membuat hiasan. Ini adalah anggrek hitam. Anggrek hitam merupakan spesies langka. Spesies anggrek hitam hanya ditemukan di Indonesia. Anggrek hitam banyak ditemukan di kawasan hutan Kalimantan dan Sulawesi. Saat ini, anggrek hitam telah banyak dibudidayakan dan disilangkan. Penyilangan anggrek hitam akan menghasilkan spesies baru
dengan warna baru pula. Nah, sekarang kita mempelajari cara atau upaya pelestariannya. Yang pertama adalah dengan Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional. Upaya pelestarian berikutnya adalah dengan cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contohnya adalah cagar alam Pananjung Pangandaran dan cagar alam Nusa Kambangan. Yang ketiga adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Upaya pelestarian yang keempat adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara menyuntikkan sperma dari hewan jantan pada hewan betina. Inseminasi buatan ini bisa dilakukan pada hewan mamalia, terutama yang hampir punah, karena jumlahnya di alam bebas yang semakin sedikit. Dan upaya pelestarian yang terakhir adalah dengan kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tumbuhan atau jaringan menjadi tumbuhan baru. Media tempat penumbuhan sel tumbuhan atau jaringan dikenal dengan media agar yang telah ditambahkan beberapa unsur hara yang diperlukan tumbuhan.